Halo teman-teman, selamat datang di course JavaScript Object Oriented Programming, di mana di sini kita akan belajar bahasa pemrograman JavaScript ya, fokusnya ke Object Oriented Programming-nya. Oke, sebelum kita masuk ya ke materi, kita akan kenalan dulu. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri ya untuk berbagi konten soal programming dan juga video soal programming di Programmer Zaman Now websitenya atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman ingin mengadakan mentoring ataupun misalnya konsultasi dari perusahaan teman-teman juga bisa kontak lewat email saya ya. Oke. Sebelum teman-teman belajar, jadi pastikan dulu teman-teman sudah mengikuti course saya yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman perlu mengerti beberapa hal dulu sebelum mengikuti course ini, karena kalau langsung course ini nanti mungkin agak membingungkan ya. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari, yang pertama itu adalah HTML, CSS, ini udah harus ngerti ya. Sebenarnya teman-teman harus sudah ngerti juga tentang JavaScript dasar. Jadi ini teman-teman perlu sudah mengerti tentang JavaScript dasar. Kalau teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa lihat di course yang sebelumnya saya buat di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya untuk mempelajari tentang JavaScript dasar. Oke, materi ini agendanya apa sih? Materi ini agendanya akan fokus membahas Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia adalah pemrograman berorientasi objek, di mana di sini kita akan prakteknya menggunakan JavaScript. Oke, jadi kita akan berkenalan dengan apa itu Object Oriented Programming. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat kelas, membuat objek, mengenal tentang pewarisan atau inheritance, belajar tentang iterable dan iterator. Nanti kalau misalnya ada, kita akan bahas tentang JavaScript class ya, dan juga masih banyak yang lainnya. Ya, jadi materinya lumayan banyak. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan masuk langsung ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan apa itu Object Oriented Programming. Object Oriented Programming adalah sudut pandang dalam pemrograman yang berkonsep objek. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ya sudut pandang bahasa pemrograman. Dan saat ini kalau teman-teman perhatikan, Object Oriented Programming adalah sudut pandang bahasa pemrograman yang paling populer. Ada yang lain sebenarnya, seperti contohnya functional programming atau procedural, seperti itu ya. Atau ada yang bilang juga imperative programming, seperti itu. Tapi saat ini yang paling banyak dan adopsinya paling tinggi adalah Object Oriented Programming. Jadi tidak hanya di JavaScript misalnya, ada juga Object Oriented Programming diadopsi di bahasa pemrograman yang lain juga yang populer, seperti misalnya Java, C++, Python, PHP, dan yang lain-lain. Jadi hampir rata-rata kebanyakan bahasa pemrograman itu mengadopsi Object Oriented Programming. Nah, ada beberapa istilah yang teman-teman perlu perhatikan ya dalam Object Oriented Programming, yaitu adalah objek dan juga kelas. Namanya juga pemrograman berorientasi objek, jadi ada penekanan kata objeknya. Jadi teman-teman perlu mengerti tentang objek dan juga kelas. Sebenarnya kata objek ini sendiri kita sudah kenal ya di JavaScript dasar, teman-teman sudah tahu ada tipe data objek. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detailnya tentang konsep Object Oriented Programming-nya. Oke, pertanyaannya apa itu adalah objek? Jadi sebenarnya teman-teman harusnya udah tahu ya, karena di JavaScript dasar kita udah bahas apa itu objek. Jadi kita flashback lagi, objek itu adalah data yang berisi field atau properties, atau juga ada yang bilang atribut, ini tiga-tiganya sama saja ya, dan juga method atau function atau behavior. Jadi objek itu ya isinya adalah data yang berupa field ya, atau juga method atau function. Jadi sesederhana itu. Oke, selanjutnya apa itu kelas? Nah, kalau kelas adalah blueprint atau prototype. Jadi atau maksudnya ini adalah cetakan untuk membuat objek. Jadi kalau sebelumnya kita kalau misalnya bikin data dalam bentuk objek di JavaScript dasar ya, itu kan kita langsung bikin aja ya, langsung aja bikin objeknya gitu ya. Nah, jadi mirip kayak bikin array, bikin string, langsung aja dibikin gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam Object Oriented Programming, sebelum kita membuat sebuah objek, kita perlu bikin kelasnya dulu. Ini sebagai cetakan. Jadi sebagai blueprintnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jenis data A, maka kita perlu bikin kelas A terlebih dahulu. Nanti dari kelas A itu kayak semacam cetakan ya, cetakan untuk membuat objeknya. Nanti kita akan bikin dari kelas tersebut baru objek-objeknya.
Nah, sederhananya sebenarnya kelas itu nanti berisikan deklarasi semua properties dan juga function yang dimiliki oleh objek. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau teman-teman sebelumnya kan bikin objek kita bebas ya. Objek itu ya udah bebas kita bikin objek. Teman-teman mau di set ada berapa atribut, ada berapa function itu nggak terlalu peduli ya. Jadi kita bebas. Nah, kalau misalnya dalam object oriented programming, idealnya teman-teman deklarasikan kelasnya dulu. Kenapa? Biar terprediksi nanti kira-kira ada apa aja field-nya dan juga ada apa aja function-nya, seperti itu. Nah, setiap objek selalu dibuat dari kelas. Ya, ini idealnya sebenarnya kalau misalnya dalam object oriented programming. Tapi yang namanya JavaScript itu dari awal teman-teman bisa bikin objek tanpa ada kelas sebenarnya. Tapi idealnya kalau teman-teman bikin objek ya harusnya ada kelasnya biar lebih rapi dan juga lebih terprediksi ya kira-kira data objek ini apa aja. Dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Jadi beneran kelas itu cuma sebagai cetakan saja. Jadi teman-teman bisa bikin objek dari cetakannya. Jadi cetakannya cukup satu, nanti teman-teman bikin objeknya berkali-kali, beratus-ratus itu nggak ada batasannya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini ada sebuah kelas, nama kelasnya adalah person ya. Nah, ini adalah kelas. Kelas itu isinya nanti adalah definisi dari ininya, atributnya atau propertinya. Contohnya di sini kita punya first name dan juga punya last name. Setelah itu di sini punya function yang namanya say hello dan juga say goodbye. Jadi ini adalah kelasnya. Kelas itu tidak bisa langsung dipakai ya. Karena kelas itu semacam blueprint atau prototype atau ya cetakan aja gitu ya. Jadi dia bukan data. Nah, gimana kalau kita pengen bikin datanya? Nah, datanya itu bentuknya adalah objek. Jadi nanti kita akan bikin objeknya. Dari blueprint ini, dari kelas ini, kita akan bikin objek. Contohnya kita akan bikin objek dengan nama objeknya adalah Eko. Lalu teman-teman tinggal set propertinya misalnya first name-nya Eko, last name-nya Eko. Nah, ini misal saja gitu ya. Nah, ini Eko. Nah, selanjutnya saya mau lagi deh bikin objek person gitu ya, tapi yang Joko. Nah, kita bisa bikin dari kelas ini ya, kita akan bikin objek lagi namanya Joko. Lalu di sini first name-nya adalah Joko dan last name-nya adalah Nugroho. Nah, ini dua objek yang berbeda. Ya, anggap aja ini variabel Eko, ini variabel Joko. Dua-duanya objek yang berbeda tapi berasal dari satu kelas yang sama. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mau bikin lagi yang ketiga, teman-teman bisa bikin lagi. Contohnya di sini Budi ya. Di sini kita bikin objek Budi atau variabel Budi. Lalu di sini ada first name-nya Budi dan last name-nya Nugraha. Jadi dari satu kelas kita bisa bikin 3 objek. Dan 3 objek ini tidak ada hubungannya satu sama lain ya. Jadi kalau udah bikin objek ya udah tidak nyambung sama sekali istilahnya ya. Jadi jangan berpikir kalau kita rubah first name Eko, Joko dan Budi itu berubah, nggak seperti itu ya. Jadi ini benar-benar isolate ya antar objeknya masing-masing. Cuma dia berasal dari blueprint atau kelas yang sama. Oke. Contohnya lagi, kalau kita misalnya punya kelas ya, namanya car, lalu di sini kita punya property, namanya name dan juga brand, lalu dia punya function start engine dan stop engine. Jadi ini kelasnya atau cetakannya, nanti teman-teman ketika bikin objek ya tinggal bikin objek, contohnya di sini Avanza, Almas, dan Mobilio. Dan tiga-tiganya tidak ada hubungannya satu sama lain ya. Teman-teman boleh nggak lebih dari 3? Ya boleh, bebas. Yang tadi saya bilang ya, tidak terbatas. Jadi teman-teman bebas. Yang penting teman-teman bikin satu kelasnya ya untuk deklarasikan kira-kira blueprint-nya seperti apa. Nanti ketika kita cetak sebuah objek ya itu bebas mau berapa puluh objek. Dan ketika kita rubah data si objeknya, objek yang lain tidak ikut berubah. Jadi cuma untuk objek tersebut. Oke. Nah sekarang pertanyaannya apakah se-strict itu ya? Apakah serapih itu kah implementasi objek oriented di JavaScript? Nah, JavaScript itu sebenarnya ya dari awal sendiri gitu ya itu dibuat sebagai bahasa yang prosedural. Jadi bukan bahasa yang berorientasi objek. Oleh karena itu mungkin kalau teman-teman nanti coba implementasi object oriented programming di JavaScript mungkin tidak sedetail di bahasa pemrograman yang lain seperti contohnya di Java atau di C++. Karena memang dari awal si JavaScript ini memang bahasanya prosedural ya, bukan beneran object oriented programming. Jadi object oriented programming itu sebenarnya baru-baru sekarang diimplement kata kunci kelas dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Jadi baru-baru yang JavaScript modern ini. Nah, kenapa tidak langsung dirubah saja kalau gitu JavaScript-nya? Ya, karena kan kita harus maintain yang namanya backward compatible gitu ya. Jadi jangan sampai dirubah
bahasanya, nanti otomatis semua yang lama itu nggak jalan. Jadi nggak mau seperti itu. Jadi mungkin nanti walaupun JavaScript itu sekarang sudah ada fitur object-oriented programming-nya, tapi memang tidak sedetail implementasinya seperti di bahasa pemrograman yang beneran murni object-oriented programming. Sekarang kita akan bahas tentang membuat constructor function. Mungkin agak sedikit kurang familiar ya, apa itu constructor function. Jadi sebenarnya kan di materi yang JavaScript dasar kita sudah belajar tipe data objek ya. Nah, dengan menggunakan tipe data objek ya, caranya kita membuat variabel dengan tipe data objek itu udah kita bahas ya di materi JavaScript dasar. Nah, namun pembuatan objek menggunakan tipe data objek itu akan membuat objeknya selalu unik ya. Maksudnya apa? Maksudnya tiap objeknya itu ya bisa berbeda-beda gitu ya. Kadang-kadang dalam object-oriented programming itu biasanya kita akan membuat kelas sebagai cetakan. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kita bikin kelas dulu sebagai cetakan. Sehingga kita bisa membuat objek dengan karakteristik yang sama berkali-kali. Ya, tanpa harus mendeklarasikan objek berkali-kali seperti menggunakan tipe data objek. Oke, nanti teman-teman bakal lihat perbedaannya ya kalau bikin objek menggunakan objek langsung kurung kurawal seperti itu atau menggunakan kelas di JavaScript. Oke, ini kalau teman-teman mau membuat objek ya dengan tipe data objek. Jadi kalau kita mau bikin ada dua variabel atau dua objek echo dan objek budi gitu ya. Nah, dua-duanya punya first name dan juga last name. Maka teman-teman harus bikinnya seperti ini ya. Jadi kayak di copy paste lah ini ya. Ininya. Jadi kayak di copy paste itu jadi seperti itu hasilnya. Jadi ini kalau kita membuat objek dengan objek yang biasa kita sudah lakukan di JavaScript dasar. Oke, kalau kita masuk ke kode, jadi ya mungkin seperti ini ya. Saya akan bikin di sini file HTML objek misalnya. Oke, jadi kan biasanya kita bikin kalau misalnya objek ya tinggal const echo misalnya ya. Nah, jadi echo ini sebenarnya variabel tapi kita bilang juga dia adalah objek ya. Jadi sama dengan langsung ya kurung kurawal seperti ini atau misalnya const budi sama dengan seperti ini. Nah, cuma kalau kita bikin seperti ini berarti objek echo dan objek budi itu dia unik. Unik tuh maksudnya apa? Kita nggak bisa tentukan gitu ya, tiap bikin objek selalu ada first name atau last name kayak gitu itu nggak bisa karena ya bebas jadinya kayak orang ya bikin sebebasnya mungkin gitu ya, terserah karena ini tipe data objek. Jadi teman-teman mau nambahkan properti apapun bebas. Jadi kalau di sini saya first name echo gitu ya, di sini pakai bahasa Indonesia nama depan budi itu bisa bebas. Kenapa? Karena tidak ada aturannya kalau kita bikin langsung pakai objek. Nah, biasanya dalam object-oriented programming itu kita nggak langsung bikin objeknya seperti ini, tapi kita bikin semacam kelasnya dulu atau cetakannya dulu. Nah, dari cetakan itu baru kita bikin objeknya. Ya, oke, seperti apa? Jadi, sebelum versi JavaScript yang versi ECMAScript versi 6, itu pembuatan kelas biasanya menggunakan sebuah function. Jadi, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, jadi di awal itu JavaScript itu bukan bahasa pemrograman yang berorientasi objek ya. Jadi memang dari awal dia bahasa pemrograman yang prosedural, jadi berbasis function ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan belajar dulu gimana cara JavaScript versi lama gitu ya, sebelum ECMAScript versi 6, itu gimana cara implementasi OOP-nya. Nanti kita akan bahas juga ya di ECMAScript versi 6. Jadi gimana implementasi OOP di dalam JavaScript yang baru. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang versi lama dulu biar teman-teman kebayang yang baru itu sebenarnya bukan fitur baru sebenarnya tapi lebih ke sintak baru. Tapi ujung-ujungnya implementasinya mirip kayak JavaScript versi lama. Jadi biasanya ya kita membuat function. Loh, ini maksudnya apa nih? Kok bikin function gitu ya? Kan kita maunya bikin kelas. Nah, untuk membuat kelas di JavaScript lama, kita bisa membuat function ya, dan functionnya itu kita namakan dengan nama constructor function. Jadi nama functionnya itu kita bilang dia adalah constructor function. Jadi jenis function yang berbeda, namanya adalah constructor function. Nah, oke, seperti apa cara pembuatan constructor function? Ya seperti function biasanya. Jadi tinggal function, nama functionnya. Nah, tapi khusus untuk constructor function, best practice-nya adalah teman-teman menggunakan
di awal kata itu menggunakan uppercase, huruf besar. Jadi kalau person itu bukan huruf kecil semua person, enggak, tapi P-nya huruf besar. Kalau misalnya ada dua karakter, misalnya premium member, misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman pakainya premium P-nya besar, member M-nya besar. Seperti itu ya. Oke, kita akan back ke kode. Jadi di sini kita akan, saya hapus ya. Jadi kita akan bikin dulu constructor function-nya dengan cara membuat function, lalu di sini nama function constructor-nya, contohnya person. Seperti ini. Jadi ini constructor function. Jadi mirip kayak function biasa sebenarnya ya, nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman ada dua kata, itu usahakan pakai depannya huruf besar, karena ini best practice-nya. Contohnya premium member, seperti ini. Jadi P-nya besar di sini dan M-nya besar. Jadi ini best practice-nya ya, tolong diikuti. Jangan premium member. Seperti ini. Ini dianggapnya ya, walaupun ini bisa dibilang constructor function, tapi ya mirip kayak function biasa kalau ini. Jadi kalau constructor function biasanya diawali huruf besar seperti ini. Oke, kita ganti person. Oke, selesai. Jadi seperti ini cara teman-teman bikin constructor function ya. Oke, selanjutnya untuk membuat objek dari constructor function ya, teman-teman bisa gunakan kata kunci yang namanya new. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman seperti JavaScript atau PHP sama. Untuk membuat objek itu kita menggunakan kata kunci new, lalu diikuti dengan nama constructor function-nya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman kalau mau bikin objek itu langsung pakai kurung kurawal, kalau sekarang enggak. Kita akan bikin objeknya menggunakan kata kunci new. Ya, seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin function person gitu ya, ini constructor function. Nah kita akan kalau bikin objek echo-nya tinggal sama dengan new person. Kalau mau bikin objek bodinya sama dengan new person. Jadi seperti ini caranya, bukan lagi menggunakan kurung kurawal lagi. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat const echo sama dengan new person ya. Seperti ini. Const body sama dengan new person. Nah, seperti ini. Jadi ini cara membuat objek. Jadi ini kita anggap kelasnya ya, walaupun di JavaScript namanya adalah constructor function ini, dan ini adalah objeknya, objek echo dan ini objek body. Jadi tidak seperti ini lagi ya, tidak seperti const Joko sama dengan, nah tidak seperti kurung kurawal 2 seperti ini. Tapi kita menggunakan kata kunci new, diikuti dengan constructor function-nya, diikuti dengan ini, seperti manggil function. Jadi ini adalah cara pembuatan objek ya di JavaScript dari constructor function. Sekarang kita akan bahas tentang properti di constructor function. Sebenarnya setelah kita membuat objek ya, kita bisa dengan mudah menambahkan properti ke dalam objek tersebut hanya dengan menggunakan nama variabelnya diikuti dengan tanda titik dan nama propertinya. Jadi mirip kayak objek biasa sebenarnya. Jadi saat teman-teman sebelumnya sudah bikin sebuah objek echo dan objek body dari constructor function person, sebenarnya kalau teman-teman pengen menambahkan properti ya silakan tambahkan nama objeknya misalnya echo titik nama propertinya apa. Jadi ya mirip seperti kita menggunakan objek biasanya. Namun jika seperti itu, alhasil constructor function-nya sudah kita buat itu tidak terlalu berguna. Kenapa? Karena propertinya tidak ada di dalam sana. Jadi kita tidak mendefinisikan propertinya di sana. Ya. Jadi untuk menambahkan properti di dalam sebuah objek yang dibuat dari constructor function, kita bisa menggunakan kata kunci this di dalam constructor function-nya, lalu diikuti dengan nama propertinya. Lalu ya tinggal diikuti dengan isi dari value propertinya kira-kira apa. Seperti apa contohnya? Jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman bikin function person, tinggal kalau mau menambahkan properti ya sama, tinggal gunakan this titik nama propertinya apa sama dengan value-nya apa. Contohnya di sini kosong. Nah, this titik last name misalnya sama dengan value-nya kosong. Jadi otomatis kalau teman-teman menambahkan dua properti ini, maka echo dan body dia memiliki dua properti ini secara sekaligus ya. Jadi secara otomatis. Nah, makanya tadi saya bilang, ini kita anggap sebagai cetakan. Jadi saat kita bikin sebuah cetakan, ketika kita bikin objek dari cetakan tersebut, maka objek yang dibuat dari cetakan tersebut akan sama hasilnya. Jadi memiliki properti yang sama. Dari materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang method atau function yang sama juga.
Oke, jadi seperti ini contohnya. Jadi, mana tadi? Oke, sini. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan, sebenarnya teman-teman bisa langsung seperti ini sih kalau mau, misalnya echo titik first name sama dengan echo seperti ini bisa ya, karena objek di JavaScript itu bebas, kalau teman-teman bisa langsung tambahkan. Cuma biar teman-teman bisa dapat semuanya, jadi semua objek bisa dapat, teman-teman bisa tambahkan di dalam constructor function. Jadi contohnya di sini gunakan this titik first name sama dengan, silakan masukkan namanya, contohnya kosong dulu ya. This titik last name sama dengan kosong dulu. Nah, kita akan coba ya gunakan console titik log echo dan console titik log body. Oke, kita akan coba ya, kita akan lihat hasilnya. Saya inspect dulu. Nah, kita lihat di konsol. Nah, lihat. Nah, ini objek person ya, ini yang person echo kita lihat, di dalamnya ada first name dan juga ada last name. Kosong semuanya ya, karena memang di sini ketika awal kita bikin itu nilainya di sini adalah kosong. Ini yang body ya, yang kedua body kita lihat, nah ini juga kosong. Ya. Oke, kalau teman-teman coba ubah, contohnya yang echo saya ubah, echo titik first name-nya sama dengan echo seperti ini. Saya refresh. Nah, kita lihat hasilnya sekarang yang first name-nya adalah echo, tapi yang last name-nya kosong ya. Jadi setelah pertama kali dibuat ya, ketika saya bikin new person, lalu kan saya bikin ini. Nah, jadi first name yang pertamanya itu kosong, last name yang pertamanya itu kosong. Nah, selanjutnya di sini saya ubah lagi first name-nya menjadi echo. Jadi yang objek echo ini sekarang first name-nya adalah string echo, sedangkan yang body masih kosong ya, masih kosong di sini. Oke, saya ubah body titik first name-nya body contohnya. Budi titik last name-nya misalnya Nugraha. Oke, yang ini echo titik last name-nya contohnya Kanedi. Nah, oke, seperti ini. Oke, saya refresh. Nah, hasilnya kalau teman-teman perhatikan sekarang sudah berubah semuanya. Yang echo dan juga yang Budi. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan properti ya di dalam constructor function. Jadi teman-teman bisa gunakan this, diikuti dengan nama propertinya apa, lalu diikuti dengan value-nya kira-kira apa. Atau kalau teman-teman tidak juga sebenarnya nggak masalah sih. Kalau teman-teman tidak seperti ini, teman-teman bisa langsung seperti ini. Cuma biar konsisten aja ya, biar semuanya punya propertinya, semua objeknya. Karena kalau teman-teman di sini tidak ada, contohnya ya, atau saya komen di sini, kita akan komen dulu. Nah, di sini ini coba saya hapus gitu ya. Hapus, ini saya komen lagi. Jadi yang echo kita set first name-nya, sedangkan yang body tidak ada ya. Nah, kita coba refresh. Nah, teman-teman perhatikan yang echo itu ada first name-nya, karena di sini kita tambahkan first name ya. Nah, sedangkan yang body ini tidak memiliki properti apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak pernah kita tambahkan, dan di sini pun di constructor function-nya kita tidak pernah mendeklarasikan properti apapun. Jadi seperti ini. Jadi kalau mau lebih konsisten ya teman-teman silakan deklarasikan di dalam constructor function. Jadi ketika kita refresh, nah di sini udah otomatis ada nih first name last name, dan di sini juga ada first name last name. Walaupun isinya masih kosong. Jadi seperti ini tentang properti ya di dalam constructor function. Sekarang kita akan bahas tentang metode di constructor function. Nah, sama seperti tipe data objek biasanya, kita juga bisa menambahkan metodenya. Jikalau kita menambah counter di dalam buat method, gunakan this titik nama propertinya kira-kira apa, sama dengan function. Jadi ya mirip kayak kita bikin function di dalam tipe data objek seperti di JavaScript dasar materinya ya. Jadi seperti yang materi JavaScript dasar sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ya sama seperti itu. Jadi tinggal this titik nama propertinya nanti kira-kira dipanggilan seperti apa. Lalu di sini adalah diset sebagai function. Contohnya di sini ada parameter. Nah, dengan seperti ini nanti objek yang kita buat dari si person tersebut ya itu otomatis dia punya, dia tambahkan name parameternya. Lalu teman-teman di sini kita pakainya console info saja ya. Console titik info hello
name, terus my name is this, kita akses yang first name-nya. Ini cuma sampai first name saja ya, oke nggak apa-apa, sampai first name aja, seperti ini. Jadi simple ya. Nah, otomatis apa? Kalau kita sudah tambahkan say hello di sini, maka yang echo, karena kita buat dari new person, dan Budi kita buat dari new person, secara otomatis dia memiliki metode say hello sekarang. Jadi saya bisa echo titik say hello. Nah, lihat ya, sudah ada. Contohnya Joko, seperti ini. Ini juga bisa Budi titik say hello Joko. Nah, seperti ini. Bayangkan kita sekarang jadi otomatis nih punya properti. Bayangkan kalau teman-teman bikinnya pakai objek yang kurung kurawal, itu nggak bisa. Teman-teman harus definisikan di tiap objeknya. Di Eko harus didefinisikan say hello-nya, di Budi juga harus didefinisikan say hello-nya. Nah, tapi dengan menggunakan constructor function ini, teman-teman tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi cukup bikin constructor function-nya, di sini metodenya kira-kira apa. Secara otomatis objeknya punya say hello, dan ini juga punya say hello. Oke, kita akan coba. Saya refresh. Nah, hasilnya lihat di sini ada hello Joko, my name is Eko ya, yang ini. Dan di sini hello Joko, my name is Budi. Ya, di sini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan metode ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan sebanyak-banyaknya. Seperti bikin metode function biasanya. Tinggal this, misalnya bla bla sama dengan function, silakan mau masukkan param first, second gitu ya. Mau nambahkan return juga boleh, bebas. Jadi mirip kayak bikin function biasanya. Jadi ini adalah metode di constructor function.